Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Oke teman-teman, hari ini ada lumayan banyak pasien ya. Nah, hari ini Uda Nazar akan sharing ya mengenai sebuah komponen yang bisa dikatakan dia murah. Nah, murah tapi fungsinya itu sangat penting sekali. Apa itu komponennya itu? Komponennya itu adalah belting ya. Ini khusus untuk belting yang di luar, maksudnya tuh belting mesin, bukan yang timing ya. Ini untuk yang di luar. Nah, pernah nggak ya teman-teman ketika sedang berjalan, nah, itu tiba-tiba belting atau apa ya, awal mula terjadinya tuh mungkin tiba-tiba steering merasa berat atau tiba-tiba overhead mesinnya kan di jalan itu kan, pas dicek kok beltingnya hilang gitu kan. Sebenarnya beltingnya itu bukan hilang entah kemana ya, jadi ada kemungkinan belting dari mobil teman-teman itu dia putus. Nah, teman-teman nggak tahu nih kapan dia putus, tiba-tiba mobil teman-teman tuh overhead, tiba-tiba steeringnya ngadat, tiba-tiba kok AC-nya nggak dingin. Nah, terutama untuk yang belting-belting pada mobil-mobil keluaran lama ya. Maksudnya begini, belting itu kan ada, kalau di keluaran lama itu kan ada yang untuk steering, ada yang untuk motor fan radiator, ada yang untuk water pump, dan untuk satu lagi alternator untuk ngecas baterai ya. Kecuali mobil-mobil baru. Nah, kalau mobil-mobil baru itu kebanyakan dia semuanya udah satu belting aja. Kecuali motor fan itu kalau yang mobil baru itu sudah banyak yang elektrik ya. Nah, kembali ke belting, seandainya teman-teman pernah mengalami di tengah jalan itu putus beltingnya, nah itu teman-teman harus apa istilahnya itu, kira-kira untuk kedepannya apa yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, seperti udah Nazar katakan di dua video sebelumnya, itu teman-teman wajib melakukan P2H ya, pemeriksaan dan perawatan harian. Istilahnya begini, ketika teman-teman akan memakai mobil, teman-teman harus mengecek dulu segala macamnya yang telah udah Nazar sebutkan ya. Kalau belum nonton videonya, lihat aja di playlist atau nanti udah kasih di link deskripsi. Nah, salah satunya teman-teman harus ngecek ini belting, semua belting ya. Kalau misalnya mobil teman-teman itu produk atau keluaran yang lama-lama itu kan kadang ada 2 belting, ada 3 belting. Nah, kalau untuk yang keluaran terbaru rata-rata itu udah satu belting semua. Nah, apa yang harus teman-teman lihat ketika mengecek belting ini agar tidak terjadi tiba-tiba putus di jalan? Nah, yang pertama itu teman-teman harus melihat dari visualnya itu ya, kekendoran apa namanya itu. Kalau belting teman-teman misalnya awalnya ketat seperti ini ya, tiba-tiba dia udah kendor seperti ini, nah itu teman-teman harus melakukan adjust namanya, jadi harus dikencangi lagi. Kalau teman-teman nggak bisa ngencanginnya ya otomatis teman-teman harus pergi ke bengkel terdekat. Nah, kemudian bentuk dari tampilan dasar dari belting ini teman-teman ya, ini kan awalnya belting. Nah, udah nazar nih, awalnya belting ini kan mulus seperti ini ya. Nah, ini mulus seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman itu sudah melihat, misalnya melihat seperti gores-gores, mana dia ya, tadi udah nazar ada. Nah, misalnya sudah seperti ini. Nah, ini kan sudah seperti ini. Nah, ini teman-teman harus segera mengganti beltingnya ya. Ya, ini enggak ada istilahnya tuh untuk berjaga-jaga. Jadi teman-teman harus mengganti beltingnya. Nah, kemudian di sisi-sisi belting, ini kan tadinya anggaplah seperti ini ya. Nih, sisi-sisinya nih ya. Nah, ini mulus kan. Nah, ini kalau dia tiba-tiba sudah seperti ini, nah lihat nih, mana dia. Nah, ini. Nah, kelihatan kan? Nah, seperti ini. Itu udah nazar juga harus menyalan apa namanya? Teman-teman harus melakukan penggantian belting.
apalagi sudah retak seperti ini. Nah, ini harus dilakukan dari penggantian belting. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah belting ini bisa diganti secara rutin? Kalau bisa diganti secara rutin, kira-kira parameternya apa? Nah, jadi gini teman-teman, kalau ingat ya, ini pengalaman udah nazar dan juga beberapa teman-teman udah nazar yang sesama bidang otomotif itu rata-rata itu pendapatnya sama. Nah, belting ini memang ada penggantian yang rutin, sama seperti oli, sama seperti filter ya, filter baik itu filter AC, filter oli, filter kabin, filter udara dan segala macamnya itu. Nah, belting ini juga ada periodikal penggantiannya. Nah, untuk periodikal penggantiannya itu untuk masing-masing brand mobil ya, mungkin misalnya Suzuki, Toyota atau segala macamnya itu dia berbeda-beda sedikit. Nah, beda-beda sedikit, cuma rata-rata menurut pengalaman udah nazar, dan memang udah nazar sendiri melakukannya seperti itu, dan juga didukung oleh beberapa teman udah yang memang bergerak di otomotif ya, itu rata-rata di 20.000 km sampai 40.000 km itu teman-teman wajib mengganti belting dari mobil teman-teman itu. Ingat ya, ini beltingnya bukan yang timing belt ya, timing belt lain lagi. Kalau timing belt itu kapan-kapan lah udah bahas. Nah, jadi begitu, antara 20.000 sampai 40.000 km. Dengan catatan itu beroperasi di kondisi yang normal. Maksudnya begini, kalau misalnya teman-teman beroperasi bisa di kota-kota besar seperti Jakarta, itu kan cuacanya kadang sangat-sangat ekstrim sekali ya, kadang panasnya minta ampun. Nah, itu bisa saja lebih rendah dari kilometer yang udah Nazar sebutkan tuh. Misalnya gini, biasanya teman-teman ganti di 35.000 km. Nah, itu teman-teman turunkan aja ke 30.000 km. Jadi jangan ngelihat harganya ya, tapi fungsinya. Nah, kenapa udah Nazar mengatakan jangan lihat harga tetapi fungsinya? Teman-teman harus tahu dulu nih, apa saja akibatnya jika belting ini putus di tengah jalan ya. Seminimal mungkin, istilahnya tuh kondisi yang paling ringan itu adalah steering teman-teman berat. Kalau steering dengan catatan steering masih menggunakan belting. Kalau sekarang kan ada yang motor ya, steering udah pakai motor ya. Kemudian mobil teman-teman akan mengalami overheat otomatis ya. Kenapa? Karena water pump itu kan digerakkan atau diputar oleh belting. Nah, kalau udah overheat di tengah jalan dan teman-teman tidak menyadarinya gara-gara belting ini putus, teman-teman akan lebih banyak mengeluarkan uang. Kenapa? Otomatis mesin teman-teman bisa nge-gym. Nah, kalau mesin sudah nge-gym gara-gara overheat, teman-teman misalnya harga belting ini paling mahal ya kisaran 300-an misalnya ya, kan tergantung mobil juga kan. Kalau mobil-mobil mewah udah Nazar belum pernah beli. Nah, sedangkan kalau turun mesin atau mesinnya nge-gym gara-gara overheat, gara-gara belting ini putus, itu bisa 10 juta, 15 juta, 20 juta, mampus gitu kan. Jadi lebih baik udah Nazar menyarankan teman-teman ganti belting ini secara periodik ya. Selain selain itu juga harus mengecek setiap akan menggunakan mobil. Segitu dulu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.